بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات تائبات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair untuk Ustaz Hadis atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan semangat kepada kita
untuk kita bisa terus ya mempelajari, kita terus membaca, bahkan menghafal dan mempraktekkan ya apa yang Allah sudah berikan ya hadiahnya untuk kita melalui surat cinta di Al-Quran. Izin menyapa teman-teman semua yang hadir malam hari ini. Ya, alhamdulillah hadir Ustadz Hadis ya tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Ustadz Sandi, syukron, jazakallahu khair sudah memfasilitasi silaturahim dan acara malam hari ini. Nah ini ada Ustadz Abu, Masya Allah. Sehat Bu ya? Bu, Sehat. Bu? Alhamdulillah. Enggak. Oh, Ustadz Ipung. Lagi di sawah kayaknya nih, Ipung. Ini ada Mr. Dana. Masya Allah. Anda pengen belajar bahasa Inggris nih. Waalaikumsalam. Sehat, Bro. Alhamdulillah sehat Om. Ustadz Siswadi, ini lagi, Masya Allah, lagi nidurin anak. Sambil ngajarin anak. Masya Allah, saya sambil ngaji. Ustadz Ari Santria. Masya Allah. Sehat, Bot. Masih kayak Bot aja manggilnya. Alhamdulillah kok. Alhamdulillah. Ini tanggal lahirnya sama kita. Oh iya. Sama ya, benar. Ada Ustadz Danu, Masya Allah. Sehat Danu. Alhamdulillah sehat. Kangen ya mantum nih. Makin gondrongan. Ustadz Raka. Kapan yang bisa ketemu nih? Sehat Kak. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Salam. Alhamdulillah. Lagi di mana nih posisi nih? Hadi. Ya. Lagi di mana posisi Kak? Oh, di rumah. Oh, di rumah. Alhamdulillah. Ustadz Hadi. Waduh, Masya Allah. Antum baru datang nampaknya nih. Siap Pak Ari. Mohon maaf Pak Ari. Antum lagi badminton ya? Mas Buk. Lagi badminton Antum? Enggak Pak Ari, aman. Oh. Kirain lagi badminton. Siap. Betul lagi. Ini Ustadz Renan. Nanti aja deh papanya nih. Nyapa ini dulu. Ya, alhamdulillah sudah menyapa teman-teman semua. Malam hari ini insya Allah sesuai tema yang sudah diberikan ya sama Ustadz Sandi, ya peta menuju surga. Ini Masya Allah nih. Tapi nampaknya kata-kata peta ini harus diganti pakai maps kayaknya. Sekarang kayaknya kita udah nggak pakai peta ya, tapi pakai maps ya. Contoh Pak Hadis misalnya mau ke Bogor. Kita lihat peta dulu nih, kayaknya nggak gitu, mungkin Pak Hadis. Ini ngomongnya biasanya kita lihat maps dulu nih gitu, ya. Mungkin Dora masih pakai sih bro. Oh, masih pakai ya sekarang ya? Dora. Oh, Dora. Ya apa? Maps ya menuju surga, peta menuju surga. Ini berat nih. Nampaknya juga Ustadz Renan juga belum pernah ke surga juga ya, belum pernah. Sama-sama. Tapi petanya ya insya Allah nanti akan diceritakan sama beliau ya. Jadi kalau di dalam dunia coaching itu ada istilah grow ya. Grow itu goal, reality, option, will. Jadi grow itu artinya tumbuh ya. Mudah-mudahan nanti selepas kita diberikan materi sama Ustadz Renan ya, mudah-mudahan hidup kita makin bertumbuh ya, tumbuh kebaikannya ya, tumbuh ibadahnya ya, imannya, Islamnya ya, dan mudah-mudahan goalnya ya, jadi tadi ada goal, ada reality. Nah
terkadang kita nggak paham ya reality kita sekarang, posisi kita sekarang. Kalau kita pakai Maps itu kan kita ngisi itu dua kolom ya. Kolom yang atas tuh kita dari mana. Nah, kemudian tujuannya mau kemana. Nah, ini jangan-jangan ya kita hidup ini kita nggak tahu gitu. Kita saat ini di posisi mana dan kita mau kemana. Nah, ini yang paling bahaya gitu ya. Kita nggak tahu posisi kita sekarang di mana dan kita mau kemana. Dan mudah-mudahan ini malam hari ini kita disadarkan sebenarnya posisi kita saat ini sedang di mana sih gitu. Iya. Dan kita ini sebenarnya mau kemana gitu. Mungkin kalau ditanya ya mungkin ya kita mau ke surga gitu ya. Tapi definisinya ya mungkin kita belum paham gitu ya. Nah, goalnya kita belum paham mau kemana. Nah, insya Allah nanti kalau kita pakai peta itu kan dari mana mau kemana, kemudian ada petanya itu, ya ditunjukin maps-nya itu. Misalnya dari Cibubur ke Ciputat lah ya, misalnya dari rumah Aneh ke rumah Dana misalnya. Nah, itu kan optionnya macam-macam tuh. Ada yang lewat tol ya kan, ada yang lewat non tol ya, ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, ada yang jalan kaki gitu kan, ada yang pakai kereta. Nah, ini tergantung kita mau pilih yang mana optionnya. Jadi mungkin ya nanti dijelaskan sama Ustaz Renan, jalan ke surga itu petanya itu banyak. Tergantung kita pilihnya mau dari jalur yang mana gitu. Dan pastinya ketika kita sudah tahu jalurnya gitu kan, ya kalau kita mau sampai ke tempat tujuan itu, ya maka kita harus melakukan gitu ya. Karena banyak orang yang dia tahu realitinya saat ini di mana. Dia tahu goalnya mau kemana dan dia tahu bahwa untuk ke sana jalannya bisa milih ini ya. Tapi sayang dia tidak melakukan itu. Ya sehingga goalnya nggak bakalan sampai, tujuannya nggak bakalan sampai. Insya Allah malam hari ini akan banyak dijelaskan dan banyak belajar dari Ustadz Renan Rahardian. Sudah siap Ustadz ya? Siap insya Allah ya. Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Renan. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan dari FRIS ya. Ini kami angkatan 2006. Ini mudah-mudahan yang tadinya belum tercerahkan posisi kita di mana dan kita mau kemana dan bagaimana cara melangkahnya. Nah, mudah-mudahan malam hari ini dengan taujih dari Ustadz Renan, insya Allah kita bisa tercerahkan. Tafadhal Ustadz. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama hendaknya kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di salah satu ruang, salah satu media yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Ini adalah nikmat. Ya, media maya atau ruang maya yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tampaknya tetapkan, takdirkan untuk semakin lama, semakin hari, semakin banyak orang yang meramaikannya dengan berbagai kegiatan.
ada yang sekadar kongko, ada yang sekadar saling menyapa, ada yang sekadar bertemu, ya. Kemudian ada pula yang menggunakannya untuk pekerjaan, ada yang menggunakannya untuk bisnis, dan insya Allah malam hari ini kita menggunakannya sebagai salah satu dari tujuan yang paling agung, yakni adalah untuk tanasuh, saling menasehati. Dan mungkin kalau majelis ini kita katakan sebagai majelis taklim mungkin nggak pas, karena panjenengan semua adalah para ustadz. Jadi kita katakanlah malam hari ini adalah majelis tazkirah, saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ingin kami sampaikan itu adalah sesuatu yang mungkin panjenengan sudah tahu, panjenengan mungkin lebih menguasai. Tapi sifatnya karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengingatkan, ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau sebutkan ya, di dalam surat Al-Asr, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia itu semuanya merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta mereka yang saling mengingatkan, ya, untuk menetapi kebenaran bil haqqi. Maka ini tujuan kita. Perkenankan minta izin untuk share screen. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tazkirah pada malam hari ini saya beri judul Peta Menuju Surga. Ini bukan berarti kemudian pembahasan kita sampai menuju ke surganya. Kalau tadi disebutkan, tentu pembuat slide-nya juga belum pernah ke surga. Ya, tentu karena syarat ke surga yang pertama itu adalah mati terlebih dahulu, gitu ya. Karena kita bukan seorang nabi yang bisa jadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi surga sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dimaksud dengan peta di sini ini adalah bagaimana cara kita memperoleh atau mendapatkan letak posisi kita dan bagaimana cara kita menuju ke surga, bukan tentang cara menitinya. Jadi bagaimana letak surga itu bisa diperoleh bukan dengan cara atau bukan membahas tentang cara menitinya. Kalau meniti jalannya itu mungkin panjang sekali. Karena sebenarnya kalau tadi dikatakan bahwa jalan menuju surga itu ada banyak, mohon maaf nih, mungkin sedikit saya koreksi, jalan menuju surga itu mungkin hanya satu, tapi gede. Jadi kita umpamakan seperti jalan yang sangat luas, gitu ya. Jadi jalan besar, jalan utama, orang meniti atau orang menjalani jalan tersebut yang berbeda-beda. Ada yang dengan cara sebagai ahli puasa, ada yang menitinya dengan jalan sebagai ahli sholat, ada yang menitinya dengan cara berbakti kepada orang tua. Lihat bagaimana Uwais Al-Qarni rahimahullah. Beliau bukan seorang alim ulama, beliau bukan seorang ahli hadis, tapi beliau mendapatkan keutamaan karena apa? Karena baktinya kepada orang tua. Seakan-akan beliau membeli tiket ke surga dengan baktinya kepada orang tua tersebut. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, jalan menuju ke sana itu hanya satu tapi lebar. Tapi dari jalan yang satu itu kita tetap butuh peta, karena tidak mungkin orang yang tidak memiliki peta tersebut akan mencapai ke tujuannya. Ini ibaratnya kalau panjenengan mencari potongan One Piece gitu ya. Nah, itu kan yang diperebutkan kan, ya. Ada yang mendapat atau memiliki petanya, ada yang hanya berdasarkan cerita dari satu orang ke orang yang lain gitu. Nah, bagaimana tentang peta menuju surga ini yang sungguhnya, atau bagaimana letak surga itu bisa kita ketahui, atau bagaimana kita itu bisa dipermudah untuk menuju ke sana? Itu kuncinya ada di dalam hadis Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ma'ruf sebenarnya, karena bukan hadis yang baru. Ini hadis yang ma'ruf yang terkenal, panjenengan semua mungkin sudah sering mendengarnya atau sering membacakannya kepada jamaah-jamaah atau mat'unya masing-masing. Di mana Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya bersabda dalam sebuah hadis yang panjang sebenarnya, tapi potongan di antaranya adalah beliau bersabda, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Bahwasanya barang siapa salaka thariqan, yang dia itu meniti jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia itu mencari ilmu di dalamnya, atau ketika dia menitinya itu dalam rangka untuk mencari ilmu, sahalallahu, maka Allah akan mempermudah jalannya lahu bagi dia itu bihi, dengan ilmu tersebut, ya, thariqan ilal jannah,
jalan menuju ke surga. Nah, kalau kita katakan dalam hati kita bahwa jalan menuju ke surga itu, kita tanyakan pada diri kita sendiri, jalan menuju surga itu benar mudah ataukah susah? Maka kalau kita jujur, mungkin kita akan mendapatkan dua jawaban juga. Di satu sisi, jalan menuju surga itu sebenarnya tidak susah-susah amat. Buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi setiap kaum muslimin yang dia memiliki keimanan meskipun sebesar zarah. Akan tetapi kalau kita katakan mudah juga tidak mudah-mudah benar juga ya, tapi juga tergolong susah. Buktinya apa? Buktinya mereka yang masuk ke dalam neraka itu banyak, kan gitu. Nah, maka perlu untuk kita ketahui bahwa ciri seseorang itu memiliki kunci atau memiliki peta untuk menuju ke surga itu adalah ketika dia mulai tertarik untuk menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu adalah sebab seseorang itu mendapatkan hidayah, dan hidayah inilah yang nantinya akan mengarahkan kepada surga. Ini perkataan dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menafsirkan hadis tadi bahwa kenapa kok orang yang menuntut ilmu itu dimudahkan menuju ke surga, karena menuntut ilmu adalah satu-satunya cara seorang mendapatkan hidayah. Satu-satunya cara seorang itu memperkuat hidayah. Sebagaimana kita sudah tahu bersama, hidayah itu ada dua. Ada hidayatul taufik, ada hidayatul bayan. Hidayatul taufik itu adalah hak prerogatif Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seorang mau berbicara sampai berbusa-busa sekalipun berdakwah, kalau Allah tidak menghendaki untuk memberikan hidayatul taufik kepada orang yang didakwahi, maka nggak akan pernah bisa. Ya, tapi kita punya kepentingan atau kita punya kewajiban untuk menyampaikan hidayatul bayan, penjelasan. Ya, nah maka menuntut ilmu ini akan menyebabkan orang mendapatkan hidayatul bayan tadi, dan insya Allah mendapatkan hidayatul taufik yang bertambah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tentang hal tersebut. Ya. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang dia itu menyambut hidayah, ya, yang mereka itu ihtadau, yang mereka meniti hidayah, mereka mengambil hidayah yang dia karuniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka Allah akan menambahkan pada dia hidayah. Kemudian menuntut ilmu itu akan mengantarkan pada ilmu yang lainnya, yang dengan ilmu tersebut akan semakin mudah seorang itu menuju ke dalam surga. Bahkan ilmu itu menjadi ciri khas dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Sebagaimana kita juga mungkin sudah hafal sebuah hadis, ya, di mana Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya itu kebaikan, maka Allah akan yufaqihu, akan faqihkan dia dalam perkara agama. Kita tahu bahwasanya tidak ada orang baik kecuali dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini premis pertama. Premis yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki seorang menjadi baik, menakdirkan seorang menjadi baik, maka tidak ada jalan lain kecuali yufaqihu fiddin. Allah akan memfaqihkan dia dalam perkara agama. Maka kalau kita gabungkan itu dengan hadis yang sebelumnya tentang jalan menuju surga, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan memberikan surga itu, peta menuju surga itu dengan cara memfaqihkan seseorang, menjadikan orang itu paham tentang perkara agamanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini ya yang berlaku ketika ilmu itu diamalkan, sebagaimana sebagian salaf menyatakan man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, ya aurasahullahu ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui atau belum dia kuasai. Maka semakin lama semakin bertambah. Ketika kita mengetahui ilmu, semakin langkah kita semakin dekat menuju surga, tanpa kita sadari sekalipun. Kenapa? Karena jalan menuju surga itu hanya mudah dengan satu cara, yakni dengan meniti ilmu. Tanpa itu jalan menuju surga itu dipastikan sulit. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan demikian. Jalannya mendaki, ya, semakin lama semakin tinggi, semakin lama kalau panjenengan tahu kan, semakin tinggi suatu dataran itu tekanan udaranya semakin rendah, kadar oksigen juga semakin rendah, orang semakin sesak. Maka semakin sulit tuh. Hanya dengan cara menuntut ilmu lah kemudian kita mendapatkan peta
menuju jalan, mungkin bukan jalan pintas, tapi jalan yang satu-satunya jalan yang benar menuju ke surga tersebut. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang apa isi peta tersebut. Adapun tentang bagaimana panjenengan itu nanti memilih lewat lewat peta itu, lewat jalan itu dengan jalan kaki kah, atau naik motor kah, ataukah dengan mobil kah, kan gitu. Kalau di Google Maps juga kan ada pilihan ya, dengan mobil, dengan motor ya, dengan jalan kaki dan lain-lain. Nah, ini adalah apa yang kita amalkan. Kita tidak membahas tentang kaifiatnya, kita membahas tentang cara membaca peta dan apa jenis petanya. Maka kita butuh kaidah. Setelah kita tahu bahwa peta menuju surga itu adalah ilmu agama. Nah, jadi peta menuju surga adalah pintu agama. Peta menuju ke surga adalah ilmu agama. Ini sebagaimana hadis yang tadi kita bahas, yang hadis riwayat Muslim tadi. Maka kita perlu kaidah. Sebagaimana panjenengan kalau sudah punya peta itu, ada orang yang dia itu tidak bisa membaca peta. Ya, ini maaf nih, biasanya kaum wanita kan orientasi terhadap keruangan kan kurang dibanding laki-laki gitu ya. Meskipun tidak mutlak tapi golibnya umumnya seperti itu. Maka kita tahu tuh bahwa butuh kemampuan khusus, butuh skill khusus untuk membaca peta. Dan kalau kita sebutkan peta, mau sebut tadi bentuknya map atau yang lain-lain ya, ini hanya bentuk jenisnya saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita butuh kaidah. Kaidah pertama dari menuntut ilmu itu yang harus kita ketahui, pertama kita harus tahu ya tentang buruan kita ketika seorang itu mencari ilmu. Orang yang tidak mengenali buruannya, dia tidak akan mampu untuk menangkap atau mendapatkan ilmu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita takrifati dulu. Ya. Ini penting bagi kita semua untuk mengingat terus bahwa ilmu secara bahasa lughatan ya itu artinya mengenal sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, mengenal sesuatu, mengetahui, memakrifati sesuatu alama huwa alaih, ya sesuai dengan keadaannya. Atau juga disebutkan ilmu itu ma'rifatul huda bidalilihi, mengenal tunjuk beserta dalilnya, ya, mengenal sesuatu dan dalil-dalil yang menunjukkan ke arahnya. Contohnya, semisalnya ketika kita sekarang ada di dalam ruangan di kamar kita masing-masing. Kemudian tiba-tiba kita merasa tahu bahwa di luar sana sedang terjadi hujan. Padahal kita tidak mengalami. Dari mana kita tahu? Karena dalil-dalilnya. Aroma tanah yang basah, suara rintik air yang jatuh, ya, atau yang lain-lain ya, ciri-ciri yang lain. Misalkan ada yang qadarullah, ada yang bocor misalnya gentengnya. Dari situ kita bisa tahu, di situ ada dugaan ya. Ada kalau kita sebut hipotesis yang mengarahkan sebagai dalil terjadinya hujan tersebut. Maka yang namanya ilmu pun berkaitan tentang itu semua. Nah, Al-Alamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan al-ilmu huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ini makna yang sangat indah ketika kita ingin mengetahui binatang buruan kita, tanda kutip ya, buruan kita untuk mencari surga itu wujudnya seperti apa, yakni idraku syai', pengetahuan terhadap sesuatu. Alama huwa alaih, sesuai dengan keadaan aslinya, idrokan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti. Maka di situ ada 3 unsur. Yang pertama adalah pengetahuan terhadap sesuatu yang namanya ilmu itu. Yang kedua, alama huwa alaih, sesuai dengan keadaan aslinya. Kalau ada orang, dia mengaku mengetahui bahwa posisi letak kota Bandung itu ada di utara Jakarta, maka kita paham bahwa orang ini tidak berbicara berdasar ilmu, atau bicaranya tidak berdasar keilmuan, tidak sesuai dengan keadaan aslinya. Kan gitu. Nah, maka yang namanya ilmu itu adalah pengetahuan yang dia sesuai dengan keadaan aslinya, idrokan jaziman, dan tidak hanya cukup sesuai dengan aslinya, tapi harus dengan pengetahuan yang pasti. Jazim, ya, yang jazm itu artinya tidak ada keraguan. Karena bisa jadi ketika orang tidak pernah ke Bandung, dia menebak saja, kayaknya sih Bandung itu ya sekitar selatannya Jakarta. Misalnya seperti itu. Padahal ya bisa jadi relatifnya karena agak miring. Tapi ketika dia mengatakan kayaknya seperti itu, dia tidak yakin, maka tidak disebut ilmu.
gitu ya, tidak disebut sebagai ilmu. Kita tahu bahwasanya di dalam metodologi ilmiah, pengetahuan untuk sampai ke tahap ilmu itu ada langkah-langkahnya gitu ya, di mana seorang melakukan perumusan masalah, kemudian melakukan observasi, membuat hipotesis, diuji dengan eksperimen, sampai kemudian nanti ditarik kesimpulan, berulang terus seperti itu. Tapi ilmu agama yang sifatnya mungkin sedikit lebih ke arah tekstual, ya, lebih sedikit ke arah tekstual. Nah, maka kita tahu bahwa itu jika sesuai dengan keadaan aslinya, dengan pengetahuan yang pasti, itulah ilmu yang dimaksud. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau menjelaskan, al-ilmu huwa ma'rifatul huda bidalilihi tadi, ya, bahwasanya ilmu itu adalah mengenal huda, al-huda, petunjuk sesuatu, beserta dalil-dalilnya yang memperkuat petunjuk tersebut. Maka beliau seakan-akan mengkerucutkan nih ilmu berkaitan dengan al-huda, yakni tentang ilmu agama, gitu ya. Begitu juga Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah dalam kitab beliau Salah Satu Usul, ya. Beliau menyatakan al-ilmu lebih spesifik lagi dikerucutkan. Yang dimaksud ilmu yang dia itu bisa mencapai ke surga, huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yakni mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal dinul Islam, agama Islam, bil adillah, dengan dalil-dalil, bukan dengan dugaan. Nah, ini yang pertama, ya, tentang makna ilmu. Dan kalau kita dalami tingkat pengetahuan manusia itu, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu ada 5. Ya. Ada 5 tingkatan pengetahuan. Yang pertama paling tinggi adalah ilmu itu sendiri. Ya. Ilmu itu sendiri. Jadi pengetahuan yang dia pasti, pengetahuan yang sesuai dengan keadaan aslinya, gitu. Kemudian yang kedua adalah zon. Zon itu kalau bahasa kita persangkaan, ya, dugaan yang kuat, zon itu. Wa huwa idraku syai' ma ihtimali dhati marjuhin. Yakni pengetahuan, ya, tentang sesuatu dengan kemungkinan benar yang lebih kuat. Itu namanya zon. Jadi ada kemungkinan salah, tapi kemungkinan benarnya lebih kuat. Seperti itu. Kemudian di bawah zon itu ada syak. Yang pertengahan ini, syak itu benar-benar ragu-ragu antara benar dan salah, itu ya, setara lah. Nah, maka syak di situ itu tidak disebut ilmu, ya, tidak juga disebut sebagai zon, persangkaan, tapi benar-benar keraguan-raguan. Nah, di bawah syak kemudian ada al-waham. Al-waham itu adalah pengetahuan yang kemungkinan salahnya lebih besar daripada kemungkinan benarnya. Ya, kemungkinan salahnya lebih besar daripada kemungkinan benarnya. Baru kemudian yang paling bawah adalah al-jahl atau al-jahlu. Nah, al-jahlu itu sendiri juga dibagi 2. Ada jahlul basit dan jahlul murakkab. Nah, ini pengetahuan tambahan. Ya. Jahlul basit itu jahil yang sempurna. Ya. Di mana orang, dia memang nggak tahu tuh. Dia tidak pernah misalkan menuju ke Lampung, tidak pernah di Lampung, tidak pernah lihat peta Lampung. Dia tidak tahu cara menuju ke surga. Ketika dia ditanya, bagaimana caranya orang bisa masuk ke dalam surga? Dia jawab tidak tahu, karena memang tidak tahu. Nah, maka ini namanya jahlul basit. Ya, memang jahil, dia tidak tahu. Dia mengaku dan tahu bahwa dirinya tidak tahu. Itu namanya jahlul basit. Ada yang lebih parah dari itu, namanya jahlul murakkab. Jahlul murakkab itu jahlul kuadrat. Maaf, ya, bodoh yang kuadrat. Yakni yang orang dia tidak tahu tentang suatu perkara. Onje. Iya, sayang. Iya, sama kakak dulu ya. Ya, boleh. Nah, jahlul murakkab ini jahil kuadrat, di mana seorang itu tidak tahu tentang keadaan suatu perkara dan dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Nah, kuadrat. Jadi dia merasa dirinya berilmu, padahal yang dia ketahui itu bukanlah ilmu, karena tidak sesuai alamahu alaih, tidak sesuai dengan keadaan aslinya tadi. Misalnya ada orang yang yakin banget bahwasannya yang namanya kota Bogor itu ada di sebelah timur Jakarta. Yakin banget ya, benar, saya itu pernah ke Bogor itu masuk ke tol timur Bekasi, jadi berarti ada di arah timur. Nah, ini yang namanya jahlul murakkab. Ya, sudah salah dan dia nggak tahu bahwa dirinya salah. Di dalam perkara agama, orang-orang yang jahlul murakkab ini yang harus hati-hati kita terhadapnya. Karena terkadang dia menyampaikan jalan atau menyampaikan tentang jangan sayang.
menyampaikan peta-peta surga, padahal itu kan peta menuju ke surga. Entah itu peta menuju ke Disneyland atau kemana. Ya, wallahu alam bishawab. Kemudian kaidah yang berikutnya yang harus kita ketahui. Setelah kita tahu tentang binatang buruan kita, ya, bahwa peta menuju surga adalah ilmu. Ya. Ilmu kita sudah tahu batasannya, maka selain dari yang tadi sudah dijelaskan, maka tidak masuk dalam ilmu yang dimaksud. Maka sekarang kita harus paham bahwa ilmu itu nau'an. Ilmu itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Kalau ada yang mengatakan ini dikotomi ilmu, ya memang benar. Ya. Tapi ada yang mengatakan, oh jangan dipisahkan antara ilmu agama dengan ilmu duniawi itu. Perkara dunia dengan perkara agama itu jangan dipisahkan. Nanti kalau dipisahkan sekuler. Ini bukan tentang masalah sekulernya. Ini tentang bagaimana kita harus membedakan karena ada kepentingan. Ya, bahwa ilmu yang disebutkan, ya tadi di awal itu ada dua, ada ilmu dunia dan ilmu agama, ya, ilmu duniawiyah dan ilmu diniyah, gitu. Yang keduanya berbeda dalam hal objek kajiannya, berbeda dalam hal hukum pelajarinya, metode mempelajarinya serta keutamaannya, kan gitu ya, serta keutamaannya. Nah, kalau dia disamakan maka tidak adil justru. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman menyifati orang-orang kafir di dalam surat Ar-Rum ayat 7. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Ya, ya'lamuna dhahiran, mereka itu ya'lamuna, mengilmui tentang perkara yang zahir. Ya, yang lahiriah saja, minal hayati dunia, dari perkara-perkara kehidupan duniawi. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Adapun tentang perkara akhirat mereka lalai. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang kafir pun mereka berilmu, tapi ilmu yang mereka pelajari, ilmu yang mereka kuasai adalah ilmu duniawi. Dan itu tidak bermanfaat ya untuk kehidupan akhirat mereka karena mereka tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Anil akhiratihum ghafilun. Mereka lalai. Nah, maka kita harus tahu, kita tanamkan dalam diri kita setinggi apapun ilmu dunia yang kita pelajari. Sampai pun hatta kita itu sampai tingkat-tingkat yang sangat tinggi sekalipun. Ini tidak akan cukup untuk mencapai ke surga. Kecuali panjenengan lengkapi lengkapi kemudian bungkus itu semua dengan ilmu akhirat, ilmu agama. Kenapa? Karena setinggi-tingginya ilmu perkara duniawi, ilmu sains katakanlah ya, itu mentok paling tinggi hanya akan mengetahui bahwasanya Allah itu ada dan Allah itu maha besar. Allah itu maha agung, Allah itu maha ini, Allah maha itu. Ya, sifat-sifat Allah. Tapi ilmu dunia tidak pernah mengajarkan pada kita mengibadahi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka belum cukup. Karena di dalam Islam mukallafun, seorang yang dia dituntut, ya dia dibebani syariat, dia dituntut untuk mencari surga dengan cara mencari ridho Allah lewat beribadah. Maka ilmu duniawi itu belum cukup, tapi dia bisa membantu semangat kita, bisa membantu ketika kita berdakwah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, begitu juga ketika Kanjeng Nabi SAW pernah dalam sebuah hadis yang cukup panjang, beliau ketika sampai ke Madinah pada hari-hari awal, beliau melihat orang-orang menyilangkan, ya, mengambil silangkan kurma, kan gitu. Karena kurma itu termasuk tanaman yang dia memang penyerbukannya bisa dibantu oleh manusia, gitu ya, antropogami. Nah, ketika itu maka Nabi SAW memerintahkan mereka untuk biarkan secara alami saja, sudah biarkan secara alami saja. Padahal itu sudah dilakukan turun-temurun cara itu. Maka ternyata benar, di musim panen berikutnya gagal panen. Gagal panen dan mereka pun melaporkan pada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menjawab dengan sebuah hadis, ya, yang dengan sebuah pernyataan yang kemudian ini dinukilkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh beliau, antum a'lamu bi amri ai bi umuri dunyakum, ya, kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. A'lamu, di situ ada kata ilmu, ya, bi umri dunyakum, tentang perkara dunia, menunjukkan bahwa ilmu itu ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat, ada ilmu dunia, ada ilmu agama.
Ya, maka kalau ada orang yang tidak setuju dengan dikotomi ilmu, maka lihat bagaimana Allah dan Rasulnya pun membedakan dua ilmu tersebut, gitu. Ya, di mana objeknya berbeda, ya, hukumnya juga berbeda, metode mempelajarinya juga berbeda. Takutnya nanti kalau tidak dibedakan, kita akan pelajari ilmu agama dengan metode ilmu duniawi yang nggak pas, kan gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi objeknya jelas berbeda. Kalau ilmu dunia itu kan berkaitan tentang fenomena fisik maupun benda-benda ya yang sifatnya zahir atau fenomena-fenomena ya hubungan sosial misalkan dan lain-lain. Ya, bahkan sampai suatu yang sifatnya mungkin sedikit lebih abstrak, linguis dan lain-lain. Tapi ilmu akhirat, ya ilmu akhirat yang dipelajari tentang tiga tadi, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang agama Islam. Sudah itu tiga itu. Adapun yang lain kan tambahannya, seperti ilmu bahasa Arab itu kan hanya alat, ya itu hanya alat yang menuju ke arah sana. Maka keutamaan ilmu itu sesuai dengan keutamaan objek yang dipelajarinya. Keutamaan ilmu sesuai dengan keutamaan objek yang dipelajarinya. Ketika kita mempelajari tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tinggi menunjukkan ilmu tentang Allah. Ilmu tentang memakrifati sifat-sifat Allah itu pun pasti juga sangat mulia. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, nah kaidah yang ketiga yang harus kita juga tanamkan dalam diri kita bahwa apabila disebutkan di dalam nas Al-Quran maupun hadis tentang kata ilmu mutlak, secara mutlak itu artinya ya dia dalam bentuk tidak idhofahkan, tidak disandarkan ilmu itu. Beda dengan kalau orang nyebut ilmu hayat, ilmu biologi gitu ya, atau ilmu apa gitu ya, ilmu duniawi berarti ilmu yang khusus tentang dunia, ilmu tentang kehidupan, ilmu tentang fisika, ilmu tentang fenomena alam dan lain-lain. Tapi ketika disebutkan ilmu secara mutlak, maka yang dimaksud adalah ilmu agama. Ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memuji orang-orang yang berilmu dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya, Allah berfirman yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'illah, Allah meningkatkan, meninggikan alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang dikaruniai ilmu. Ya, darojatin, beberapa derajat. Darajat itu jamak muannas salim. Berarti derajatnya bukan hanya satu tapi tingkatannya banyak. Bahkan Abdullah bin Abbas dalam sebuah riwayat yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Beliau menyatakan bahwa Abdullah bin Abbas memaknai derajatnya atau tingkatannya itu ada sekitar 100.000 tahun gitu ya, atau 100 tahun, di mana setiap setiap derajat itu jaraknya 100 tahun dan ada 700 derajat. Jadi dikalikan 700 kali 100. Ya, ada 70.000 tahun. Nah, Kanjeng Nabi SAW juga bersabda, Innal ulama warasatul anbiya, bahwa orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Perhatikan bahwasanya Kanjeng Nabi menyebutkan pewaris beliau adalah orang-orang yang berilmu. Maka yang dimaksud ilmu di situ itu ilmu yang bagaimana ya? Tentu adalah ilmu yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi SAW, maksudnya ilmu agama. Beliau tidak mewariskan ilmu fisika, beliau tidak mewariskan ilmu tentang kimia, beliau tidak mewariskan ilmu tentang sosiologi. Ya, dasar-dasarnya iya benar, ya. Kaidah-kaidahnya mungkin ada, ya. Tapi beliau tidak mewariskan ilmu-ilmu itu secara spesifik. Kan gitu ya. Artinya ulama di sana adalah orang-orang mewarisi ilmu Kanjeng Nabi SAW dalam perkara agama, dalam perkara diniyah. Ya. Innal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman, dan para nabi itu tidak mewariskan duit, ya dinar maupun dirham. Gitu. Innama warasul ilma faman akhadha bihi akhadha bihatin wafirin. Maka barang siapa yang kemudian mengambilnya, ya
Kanjeng Nabi itu hanya mewariskan ilmu dan barang siapa yang mengambilnya sungguh dia sudah mengambil bagian yang sangat banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu yang dimaksud ya ketika tidak disandarkan kepada kata lain maka ilmu itu adalah ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Jadi kita kembalikan bahwa peta menuju ke surga itu adalah ilmu agama. Orang yang nggak punya ilmu, maka dia nggak punya petanya. Kalau dia punya ilmu agama sedikit, ya sesempit itulah peta dia menuju ke surga. Apakah nyampe? Wallahu alam bishawab. Panjenengan tahu bahwasanya ruang lingkup peta itu, map itu ya tergantung bagaimana dia mengaksesnya, kan gitu ya. Ibaratnya kalau kemudian dia tidak bisa mengakses sebatas layar yang dia sudah miliki, ya sebatas itulah ilmu yang dia gunakan untuk mencari surga. Tidak nyampe ke tujuannya karena bagaimana ya, terbatas. Kan gitu. Nah, maka semakin nambah ilmu, semakin lengkap peta itu yang menjauhkan kita dari perkara-perkara yang haram, menjauhkan kita dari syubhat, ya menuju ke arah yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kaidah yang berikutnya, bahwasanya menuntut ilmu agama itu ibadah yang agung, ibadah yang besar, maka ya harus diniatkan dengan ikhlas. Diniatkan dengan ikhlas. Ya. Kita tahu dalam sebuah hadis di mana Nabi SAW menyebutkan tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan yang selainnya dari banyak sekali jalur. Imam An-Nawawi menyebutkan ada lebih dari 40 jalur yang semuanya dhaif, semuanya lemah. Akan tetapi dari banyaknya jalur itu, maka semakin satu dengan yang lain itu menjadikan semakin kuat sebagai syawahid, sehingga naik derajatnya menjadi hasan. Nah, bahwasanya menuntut ilmu itu ya wajib atas setiap muslim. Karena itu wajib, maka dia pasti berpahala besar ketika dilakukan dan menjadi dosa atau terancam dosa ketika tidak dilakukan menuntut ilmu itu, kan gitu. Nah, maka dia adalah bentuk ibadah, selayaknya bentuk ibadah yang lain yang agung, maka kita niatkan dengan ikhlas. Sama seperti ketika panjenengan memulai majelis ini tadi. Ketika kita mulai mengaktifkan, menekan atau mengaktifkan link ya menuju ke ruang Zoom kita, ya maka panjenengan semoga sudah menyiapkan diri untuk meniatkan dengan ikhlas. Karena satu langkah yang pertama ketika kita menjalani atau meniti peta menuju surga itu adalah dengan keikhlasan. Tanpa itu maka pasti akan bias. Ya, petanya ada tapi kita nggak akan menuju ke arah yang benar. Cara membacanya saja sudah salah gitu. Nah, maka keikhlasan ini suatu yang sangat penting. Hadis yang sangat ma'ruf di kalangan kita, hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Shahihnya, ya kemudian Imam Nawawi di dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah, ya bahwasanya Nabi SAW bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, bahwasanya sungguhnya setiap amalan hanyalah innama di sana itu ada pembatasan, hanyalah bergantung dari niatnya. Maka setiap orang itu hanya mendapatkan apa-apa yang dia niatkan. Jadi kalau nuntut ilmu pengennya dapat ijazah, ya maka dia tidak disebut sebagai tolibul ilm, tapi tolibul ijazah, gitu. Nah, coba panjenengan tilik kembali, ya, tilik kembali ke dalam hati kita, ke dalam kita renungi kembali, kita bermuhasabah. Apakah dulu semenjak kita sekolah, kuliah, sampai sekarang kita bekerja, tambah ilmu kita mendapatkan ilmu tambahan ketika melakukan pelatihan singsana. Apakah kita sudah meniatkan dengan cara yang benar ataukah ya niatnya hanya duniawi saja? Kan gitu. Kalau dapat apa duniawi ya Allah akan memberikan yang apa yang dia niatkan itu. Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kaidah yang berikutnya ini berkaitan tentang hukumnya. Kita tahu bahwasanya hukum ilmu agama itu ada yang hukumnya fardu ain, ilmunya bersifat fardu ain untuk amalan-amalan yang mendesak dan aini pribadi, gitu ya. Semisal panjenengan tuh mau sholat, maka ilmu tentang sholat harus dikuasai. Kalau tidak, bagaimana? Ya, berarti dia tidak sempurna dengan ilmunya itu. Ketika dia menuju kepada Allah dengan cara sholat, maka petanya itu peta yang ibaratnya apa sih ya? Peta yang blur gitu. Ya, jadi belum selesai gitu. Jadi belum selesai dia mengakses peta tersebut gambarnya, jadi masih buram. Nah, itu sama seperti ketika orang sholat tanpa memiliki ilmu.
Apakah dia bisa mencapai kepada surga Allah? Wallahu alam bisawab. Kan gitu. Bisa iya, bisa tidak. Kalau kebetulan benar ya benar. Kalau tidak, nah bagaimana? Ya, bagaimana kalau dia itu sudah melakukan pembatal tapi dia tidak punya ilmu tentang itu, pembatal-batal sholat misalnya. Ya. Nah, maka hati-hati. Dan ada yang sifatnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah ini yang menunjang kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Gitu. Seperti ilmu-ilmu alat. Ya. Ini ilmu agama. Ya. Kalau ilmu-ilmu duniawi, ya dia sifatnya secara umum para ulama, ya jumhur ulama menyatakan hukumnya ya fardu kifayah saja. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya wa'idtu lahum mastata'tu min quwwati wa min ribatil khail, ya di mana kita diperintahkan dan siapkanlah untuk menghadapi mereka musuh-musuh Allah itu kekuatan apapun yang kalian mampui, yang kalian sanggupi, min quwwatin, ya min ribatil khail, dari berupa kuda-kuda yang dia ditambat untuk berperang, ya. Dan ini adalah kinayah, perumpamaan, artinya ilmunya macam-macam, ya. Kita menguasai ilmu tentang kedokteran, medis ataupun yang lain, ya, dan panjenengan ahli di bidangnya, tapi itu semua tidak otomatis mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan itu peta menuju surga. Peta menuju surga itu adalah ilmu agama yang membuat pengetahuan kita selain ilmu agama itu menjadi bermanfaat, menjadi tenaga pendorong, ya, untuk menjalani peta tersebut menuju ke surga yang kita idamkan. Nah, wallahu alam bisawab. Begitu juga ketika Kanjeng Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ya ke Yaman, beliau berpesan tentang ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain sebelum yang fardu kifayah. Ya. Beliau mengingatkan innaka sayati qauman ahlul kitab. Ya. Sungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum yang berasal dari ahlu kitab, Yahudi maupun Nasara. Ya. Falyakun awala ma tad'uhum, maka yang menjadi pertama engkau dakwahkan ilaihi kepada mereka syahadatu an la ilaha illallah, yakni syahadat, ya, bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan bahwasanya Kanjeng Nabi adalah Rasul Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian ya fa inhum ata'ulaka bidzalik fa akhbirhum anallaha qad farada alaihim khamsa shalawatin. Dan kalau mereka sudah mentaati yang demikian, melaksanakan demikian, maka barulah kabarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan kepada mereka salat yang 5 waktu fi kulli yaumin wa lailatin, di setiap siang dan malamnya 24 jam. Nah, ini menunjukkan bahwa yang paling utama yang harus kita pelajari itu adalah yang sifatnya fardu ain. Ilmu tentang haji, ya, ilmu tentang haji bagi orang yang mau naik haji, maka menjadi fardu ain. Kalau panjenengan misalkan sudah jelas tuh 1 tahun, misalkan tahun depan itu akan naik haji, maka ilmu mempelajari hukum, mempelajari ilmu tentang manasik haji dan lain-lain itu menjadi fardu ain bagi panjenengan untuk pelajari selama 1 tahun itu. Gitu. Ada orang yang dia sudah seneng, kebacot, bahagia, nggak sabar menunggu tahun depan, tapi tidak ada tambahan ilmu. Gitu. Tidak ada upaya untuk menggali ilmu. Nah, maka yang seperti ini tidak sesuai untuk disebut peta menuju surga. Ya, karena petanya blur tadi. Ada petanya tapi blur. Ya, ngeblur. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kaidah yang keenam, bahwa ilmu agama itu hanya diperoleh dengan mempelajarinya. Bukan lewat intuisi, mimpi, bisikan setan, ya, apalagi kemudian dengan cara bertapa atau orang melakukan meditasi dan lain-lain yang sejenisnya. Lihat bagaimana Kanjeng Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Khattabi. Ya. Beliau bersabda, innamal ilmu bita'alumi wa innamal hilmu bitahallumi. Sungguhnya hanyalah ilmu itu diperoleh dengan cara mempelajarinya, ta'alum, mempelajari. Wa innamal hilmu, dan sifat kelemah lembutan itu bitahallumi, ya. Innamal hilmu bitahallumi, yakni dengan cara diperoleh dengan cara membiasakan diri. Nah, maka tidak ada cara lain untuk mendapatkan ilmu agama kecuali dengan cara mempelajarinya. Bukan dengan cara melakukan ritual-ritual khusus, ya.
Misal kalau ada orang yang dia menjadi seorang wali, menjadi seorang yang mengaku tahu kunci surga atau peta menuju surga dengan cara meditasi, ya, wallahi demi Allah kita tahu bahwa itu perkara yang bohong. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi SAW yang menyatakan innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu diperoleh dengan cara mempelajarinya. Kalau dalam sains kita bisa dengan mempelajari atau mengkaji literatur maupun dengan melakukan eksperimen, ya, atau fenomena, mengamati fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Tapi ilmu agama ini dengan cara mempelajari, ya, di hadapan para guru-guru kita atau lewat lewat periwayatan gitu ya, karena sumber ilmu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini juga yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Yang dipermudah menuju ke surga itu hanya orang yang dia salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, yang mereka itu menempuh jalan untuk mencari ilmu. Kalau dia tidak salaka thoriqan, tidak menempuh jalan, tidak menjalani perjalanan, tidak melakukan usaha, nggak ada effortnya, maka ya dia nggak akan pernah mendapatkan ilmu di dalam Islam, ya, maka akan jelas dia itu konsekuensi logisnya dia nggak akan pernah mendapatkan ilmu agama, gitu, ya. Nah, maka kita tahu bahwa ketika seorang itu diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala belajar ilmu agama, entah dengan cara membaca, entah dengan cara mendengarkan kajian atau yang lain-lain, maka ketahuilah itu berarti bisa jadi Allah menghendaki kita untuk menuju ke surga selangkah demi selangkah. Karena kita tahu petanya gitu. Nah, hanya saja cara menjalaninya itu bisa jadi beda-beda. Sekali lagi, jalan menuju surga itu lapang, gede, tapi hanya satu. Kita tidak katakan 2 atau 3 atau 5 atau 4. Ya. Kenapa? Karena kalau seperti itu nanti orang akan mengklaim ada banyak sekali seperti jalan menuju ke Roma. Jalannya hanya satu, tapi cara menjalaninya, cara orang melewatinya itu yang beda-beda. Ya, dengan amalan yang ini, dengan amalan yang itu, yang semuanya itu mungkin adalah yang dapat menjadikan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang dia sederhana hanya dengan cara bersedekah terus-menerus. Ya, setiap hari 5.000 aja dia sedekahkan. Terus-menerus, bahkan sampai ketika dia itu merasa tidak ada duit pun, di dompetnya hanya 10.000, dia sedekahkan 5.000 itu karena apa? Dia tidak mau dia terlewat satu hari dari kebiasaan dia itu melakukannya, maka kemudian bisa jadi dengan cara itu Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan dia ke surga. Atau cara-cara yang mungkin lebih kecil daripada itu. Bagaimana panjenengan ya seorang suami yang membantu pekerjaan istrinya. Nah, apakah kita pernah atau kita sering berpikir ketika kita membantu perkara-perkara yang kecil dari pekerjaan istri, itu akan membawa ridha Allah Subhanahu Wa Taala yang itu menjadikan kita meniti jalan menuju ke surga tadi. Karena apa? Karena kita tahu bahwa itu diridhai Allah. Bagaimana kita tahu? Karena kita punya ilmunya. Ya, kita itu bisa meniti jalan tersebut karena kita tahu petanya, kan gitu. Kalau orang kebetulan aja menyesuaikan dengan peta yang berbelit-belit dengan kontur yang rumit mungkin ya, orang itu menjalani jalan menuju ke surga, niscaya dia akan tersesat tanpa peta yang benar. Maka ilmu agama adalah satu-satunya peta, kembali lagi. Ya wallahu a'lam bishawab. Wah, sepertinya panjang sekali ini Kinje. Ada pertanyaan atau mungkin sampai sini atau lanjut lagi? Lanjut dulu, Ustaz. Kalau sampai 7 gimana tanggung? Gue kan. Oh iya, satu lagi nih. Ini insya Allah Iya. nanti kalau sempat saya bagikan di grup ini oleh tulisan saya tentang ini, karena saya mengumpulkan ada sekitar 40-an kaidah, ya, 40-an kaidah yang nggak mungkin kita bahas semua, ya. Karena itu mungkin nanti buat oleh-oleh saja. Yang ketujuh, ilmu itu harus mendahului perkataan dan perbuatan. Ya, di mana orang yang tidak punya ilmu agama, maka dia harus menahan diri dari berkata dan beramal sebelum dia memiliki ilmu tentang hal tersebut.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kalian itu mengikuti apa-apa yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Malai salaka bihi ilmun, yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Inna sam'a, karena sungguhnya pendengaran, ya, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, begitu juga hati, perasaan kita. Kulu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, setiapnya itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Di situ Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita yang maknanya kita harus berhenti ketika kita belum punya ilmu tentang sesuatu. Panjenengan ketika sampai tahap tertentu menguasai sebuah bidang, sebuah bab, kemudian ada orang lain yang kita tahu ngomongnya tidak menguasai bab itu, dia ngomong tentang hal yang kita lebih menguasainya, kita saja ada perasaan apa namanya cemburu, ada perasaan kita nggak terima. Nah, apalagi dalam perkara agama, apalagi dalam perkara ini tentang jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang tidak tahu maka lebih baik dia diam dan belajar. Jangan kemudian banyak ngomong dalam perkara agama. Kenapa? Karena takutnya, khawatirnya tadi bukan hanya jahlul basir, bahkan dia jahlul murakkab. Jahil yang dia sifatnya kuadrat. Maka dari perkataan para ulama terdahulu, semisal Imam Al-Bukhari membuat satu bab ya, di dalam kitab Shahihnya, beliau membuat bab yang judulnya sampai disebut bab al-ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu itu wajib didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Beliau berdalil dengan ayat Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya. Maka ketahuilah, maka ilmuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampun atas dosa-dosamu. Perhatikan di situ Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita berilmu dulu, baru diperintahkan untuk beristighfar. Bukan beristighfar dulu baru berilmu, tapi berilmu dulu baru kemudian beristighfar. Nah, dari situlah Imam Bukhari menyatakan yang lebih utama itu ilmu didahulukan daripada amalan dan perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi petanya dulu baru ngelangkah gitu. Jadi kita punya petanya, mapnya dulu, seakan-akan ya kita setting dulu posisi kita, ya kita ada di mana, kemudian tujuan kita, destinasinya di mana, kemudian baru kita jalan kan gitu ya. Jangan jalan dulu baru kemudian nyari-nyari posisi kita di mana. Nah, berdasar apa? Berdasarkan ayat ini tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mohon maaf kalau tidak bisa sampai selesai. Tapi semoga ini bisa mendapatkan banyak manfaat dari apa yang kami sampaikan. Kalau ada yang mungkin kalimat yang tadi agak menyinggung, mohon dimaafkan, karena memang ya seperti inilah ya, seorang Renan itu ceplas-ceplos. Insyaallah. Yaqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Monggo kalau mungkin ada yang hendak didiskusikan. Baik, syukron. Jazakallah khair Ustaz Renan, ya, penjelasan 7 kaidah ilmu ya, dari 40 Ustaz tadi Ustaz ya. 40 itu ada kaidah ilmunya, ada sekian belas, kaidah beramalnya, kaidah berdakwahnya, dan kaidah bersabar. Jadi 4 hal. Oh iya, ada 4 hal ya. Dan ini mungkin berlanjut Ustaz ya, penjelasan kaidah itu ya. Masya Allah. Silakan monggo kalau panjenengan mungkin menghendaki. Kayaknya kalau putus sampai 7 ya apa namanya, ibarat nonton film nih bersambung nih, nggak enak kalau nggak ada lanjutannya gitu ya. Anti klimaks ya. Anti klimaks benar. Ya, baik teman-teman, mungkin langsung saja kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Silakan. Atau mungkin dari saya dulu Ustaz ya. Ustaz, saya sering dengar ya, orang bilang ilmu
tadi kan kalau nggak salah di kaidah ke-6 ya, ilmu itu harus dipelajari. Tapi ada istilah itu ilmu laduni itu, Ustaz. Ilmu yang nggak dipelajari tiba-tiba datang gitu. Itu menurut pandangan Islam itu gimana, Ustaz? Apa ilmu apa tadi? Ilmu laduni. Ilmu laduni, Masya Allah. Iya, yang Ilmu nggak dipelajarin laduni. tuh tapi tiba-tiba dikaruniakan ke seseorang gitu. Iya. Tentang ilmu laduni, ya. Ilmu laduni ini harus kita pahami dulu asal katanya, ya. Laduni itu artinya ilmu yang dari sisi, ya, dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi klaim bahwasanya ilmu tersebut langsung didapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang harus dipahami secara bahasa, ya, pemahaman secara bahasa atau lugatannya. Jadi secara istilahan ilmu laduni itu ilmu yang dia diklaim atau dipercayai, diakui oleh seorang yang mungkin dianggap sebagai wali, ya, mengenai pengetahuan yang itu tidak ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis, yang itu diperoleh langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat beberapa cara, bisa lewat meditasi, bisa lewat tidur, ya, mimpi, bisa juga lewat perkara-perkara yang lain, ya, ritual-ritual yang lain. Nah, maka ini kita sesuaikan tadi dengan kaidah di mana ilmu itu, ya, yang jawab biarlah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal ilmu bita'alumi. Ilmu itu hanya diperoleh dengan cara mempelajarinya. Ya, mempelajari di sini ini mempelajari ilmunya, bukan mempelajari cara memperolehnya saja. Kalau panjenengan mungkin tahu ilmu laduni itu diperoleh dengan cara mempelajari metodenya, gitu ya. Kalau belum sampai tahap tertentu maka nggak akan pernah dapat. Nah, ini kan berarti ilmu-ilmu yang dia menyelisihi atau tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita tahu bahwa itu maaf-maafnya tadi tidak terbukti secara ilmiah. Ya. Kalau sesuatu itu tidak terbukti secara ilmiah, maka paling mentok dia hanya sebagai hipotesis, kan gitu kan? Sesuatu yang harus diuji. Dan ilmu agama itu diujinya dengan nas, ya, dengan masadirul fikih atau masadir sumber-sumber hukum, ya, Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, dan yang lain-lain yang disebutkan ada 10. Nah, kalau ilmu laduni diujinya lewat apa? Kan gitu. Bagaimana kita tahu bahwa itu tarafannya bisa disebut sebagai ilmu? Ya, yakni idraku syai' ala ma huwa alaih idraka jaziman. Pengetahuan tentang suatu perkara sesuai dengan keadaan aslinya. Saya contohkan ilmu laduni, yakni anggapan bahwasanya seorang itu kalau sudah dapat ilmu tersebut, maka dia sudah sampai tahap makrifat atau hakikat, misalkan katakan lagi, sehingga dia tidak lagi wajib untuk sholat. Ya. Nah, itu kan sebuah pengetahuan, ya, drokushe, bahwa dia nggak lagi wajib untuk sholat. Tapi apakah benar dia tidak wajib lagi untuk sholat? Ini kan nanti baru diketahui ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah alama huwa alaihi ataukah tidak? Ya. Kalau kita meyakini, ya jelas tidak, karena tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah yang merupakan sumber ilmu paling valid yang pernah ada tentang ilmu agama. Ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz. Ada yang lain pertanyaannya, silakan. Izin bertanya. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz Renan bertanya. Tadi yang disampaikan ini Ustaz, ya, mengenai satu-satunya pintu itu adalah menuntut ilmu tadi Ustaz, ya, untuk ke surga. Walaupun jalannya atau caranya itu berbeda-beda gitu, ya. Baik itu babus siam, babus zakat dan sebagainya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan sebenarnya pertanyaan simpel, Ustaz. Konteks menuntut ilmu itu, Ustaz, ukuran menuntut ilmu itu apakah harus dalam bentuk konteks kajian, ikut kajian bersama dengan ustadz gitu maksudnya, ustadz tertentu, atau membaca buku itu termasuk menuntut ilmu, atau pada definisi yang lebih umum
setiap upaya kita untuk menambah atau mengetahui suatu ilmu agama itu sudah dikategorikan dalam menuntut ilmu gitu Ustaz. Saja Ustaz, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Saya mohon izin untuk share screen lagi ya, karena ini sebenarnya ada di bagian yang tidak kita bahas. Insyaallah. Nah, panjenengan bisa lihat di slide ini ya, bahwa ilmu agama itu ya, saya tuliskan dipelajari terutama itu berarti ada cara yang lain, tapi terutama yang paling banyak lewat 3 cara. Ya, ini termasuk dalam salaka bihi thoriqon ya, sahalallahu lahu bihi thoriqon ila jannah tadi ya, hadis yang tadi kita bahas. Jadi ada 3 cara. Yang pertama mulazamah. Mulazamah itu berarti muwajahah ya, belajar dalam majelis ilmu dengan para guru kita, para asatidz. Ini kan klasikal, metode yang paling umum lah sejak zamannya para salaf sahabat dulu ridwanullah alaihim ajmain sampai hari ini di pondok-pondok pesantren, bahkan di masjid-masjid juga dilaksanakan majelis ilmu yang dalam metode mulazamah ini. Ini metode yang pertama, ya, manhaj yang pertama. Kemudian yang kedua mutolaah. Mutolaah itu menelaah, ya, menelaah kitab. Ketika seorang dia itu sibuk menelaah kitab, mengkaji kitab yang berarti sifatnya menuju ke referensi ya tertentu, kemudian dia dalami, dia bandingkan dengan yang lain, dia gali apa-apa yang kemudian tidak didapatkan lewat majelis ilmu, maka ini pun adalah metode yang syar'i atau masyru' ya untuk menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga munaqashah. Nah, yang ketiga ini yang paling jarang. Munaqashah itu diskusi kalau kita, ya. Diskusi. Kalau hati-hati munaqashah ini mungkin bukan maksudnya bukan sampai kemudian tahap perdebatan ya, jidal, tapi kalaupun kemudian menuju ke arah jidal, maka jidal di dalam Islam itu adalah untuk membungkam atau untuk mengalahkan syubhat-syubhatnya orang-orang yang terutama orang-orang kafir, orang-orang yang dia didakwahi tapi nggak mau, justru malah melawan, kan gitu ya. Nah, ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ya. Ajaklah mereka kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan cara yang hikmah. Kemudian dengan nasihat-nasihat yang baik, ya, mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalau mereka tetap ngeyel, maka debatlah dengan cara yang paling baik. Nah, kalau kita nggak bisa cara yang paling baik, ya berarti jangan berdebat, gitu ya. Maka munaqashah itu diskusi. Bagaimana panjenengan nih, misalkan di majelis kita ini mungkin lebih tepat diskusi aja ya, bukan mulazamah. Karena ya kebetulan saya lebih dulu tahu saja, atau mungkin karena tiap harinya ketemu dengan yang demikian ini, gitu. Panjenengan mungkin sudah tahu, bahkan lebih berilmu tentang tafsir hadisnya. Tapi karena butuh kita itu saling mengingatkan, gitu ya, maka butuh tazkirah tadi. Jadi ini 3 hal yang paling utama dan masing-masing punya kelebihan dan kelemahan yang saling melengkapi. Apakah ada cara selain ini? Ya, kalau panjenengan mungkin memiliki ada cara yang lain, ya, di mana kemudian batasannya sepertinya yang saya tahu nanti ngerucutnya akan ke salah satu dari 3 ini juga. Gitu, entah mulazamah. Kalau mulazamah itu kan berarti ada tingkatan, ada orang yang lebih berilmu daripada kita, kemudian kita belajar kepadanya. Mutolaah ini berarti bagaimana interaksi kita dengan literatur. Kemudian munaqashah itu lebih ke orang-orang yang setara, orang-orang yang sesama penuntut ilmu, kita berdiskusi, ya. Kemudian kita saling bertukar pendapat dan lain-lain. Nah, ini munaqashah. Nah, maka nanti kalau ada cara-cara yang lain, wallahu a'lam bishawab, mungkin bisa juga melengkapi 3 hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Baik, jazakumullah Ustaz. Alhamdulillah, insyaallah udah cukup jelas ya, karena memang tadi kita bahas tentang menuntut ilmu, yang pasti kita tanyakan adalah cara seperti apa yang benar dalam menuntut ilmu, gitu, insyaallah. Jazakumullah Ustaz. Ya. Alhamdulillah berarti sudah dipahami semua nih, ya. Masyaallah. Ini balita saya juga sudah
sudah ini Iya. ya. Iya, iya. Sudah tidak kontrol lagi. Ya, Dek, dengan cukupkan 2,5 aja, Dek. tahun di sini. Ya, Umi-nya soalnya lagi dinas. Kanan. Ya. Ya. Cukup ya? Enggak, Cukupkan aja ya. Kalau sudah ya. Berarti saya boleh pamit lebih dulu. Monggo nanti dilanjutkan lagi majelisnya seperti itu. Dan sebelum kami tutup, mohon maaf sekali lagi mohon maaf jika ada perkataan, salah kata, atau salah ucap, atau perilaku yang mungkin membuat panjenengan kurang berkenan, gitu ya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengkaruniakan kepada kita istiqomah, ya, untuk tetap menjalin ukhuwah yang seperti ini. Masya Allah, sekali lagi saya iri ngelihat yang seperti ini, ya. Rasanya pingin juga alumni-alumni yang kami miliki bisa kayak gini. Ya. Maka kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Baik, agendanya apa lagi, Ustaz Andi? Ya setelah Ibang mana capek Bang? Apa gimana nih? Setelah Udah malam, San. udah kemalaman lah ya tuh kasihan. Ya. Mau nanya takut tadi gua sama Ustadznya. Udah start duluan lagi kan. Ada itu Ustaz Siswadi, antum nanya sama Ustaz Ipung, siap jawab. Kalau kurang paham, mending diem aja nyimak. Iya bener juga, mending gue nyimak aja deh. Mungkin Padahal Afgan pertanyaannya mau nanya tadi sebenarnya itu peta ke surga itu linknya di mana? Gue mau install. Bercanda. Maaf ya kalau ngomong suka bercanda jadi begini dah. Lanjut. Tadi tahu di linknya. Dikasih linknya di. Cari di Google di Python. Dihapus Mari. Blok sama Menkominfo. Bit.ly. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah. Lahul mulk lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, insyaallah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ya, ada Om Sandi, Om Raka, Om Danu, Om Hadi, kemudian Om Abu Bakar Afgan, paling ganteng insyaallah. Kalau dilihat dari Izom yang mirip sama Afgan nih insyaallah. Om Hadis, Om Ari, Om Wiswadi, Om Dana, Om Ari, Om Mamat ya. Tadi sempat muncul, sekarang hilang lagi gitu ya. Kalau ada gong hilang dia kayaknya. Ya, insyaallah mungkin sedikit sih sebenarnya yang mau disampaikan gitu ya. Mengenai ini ya, kabar Islaman kita di Indonesia gitu. Sebenarnya mungkin teman-teman semua juga sudah tahu dan sudah sering dengar, apalagi di sini para asatidz semua gitu ya, para fakih-fakih ilmu gitu ya di bidangnya masing-masing. Tapi mungkin Anda sebagai penutup ya, dessert lah ya, dengan penutup di malam hari ini. Yang pertama kita wajib bersyukur gitu ya atas karunia Allah. Kita hidup di Indonesia, di negara yang mayoritas Muslim dan dapat dikatakan Muslim terbanyak di dunia, masjid terbanyak di dunia, musola terbanyak di dunia, gitu ya. Jadi kalau kita hitung jumlah Muslim kita sekitar 200 juta orang, gitu ya. Mungkin kalau sekarang di angka 85% lebih, walaupun terus menurun ya dari zaman dulu dibandingkan sekarang. Tapi kalau kita mungkin melihat gitu ya sejarah Indonesia sekarang kan tahun 2022 gitu ya. Kalau kita tarik jauh di 1.500 tahun yang lalu gitu ya, di 1.500 sampai 1.400 tahun yang lalu Indonesia itu kalau kita belajar ya dari Pak Bambang itu kan di sejarah, kita kan tahu bahwa pertama kali yang diceritakan dalam sejarah itu kan Indonesia itu negaranya banyak kerajaan-kerajaan Hindu, kerajaan-kerajaan Buddha ya. Kemudian di situ mulai berangsur-angsur muncul kerajaan Islam.
Nah, di sini yang luar biasa gitu ya, yang luar biasa Indonesia bisa berbalik sedemikian rupa gitu ya. Komposisi penduduknya yang tadinya Islam tidak menjadi mayoritas, tapi sekarang Islam tuh menjadi mayoritas utama dan terbanyak di dunia begitu. Dan ini sudah bertahan selama 1.600 tahun, mungkin selama 1.300 tahunan lah, atau 1.200 tahunan, atau 1.000 tahun lah minimal, itu 1 milenium. Dan keistiqomahan masyarakat Indonesia ini berislam ya, di tengah mungkin berbagai macam orang-orang, model-model Islam yang ada di dalamnya, tapi kita wajib bersyukur kita bahwa Islam di Indonesia ini bertahan begitu lama, walaupun sebelumnya itu tidak Nabi pun dalam tanda kutip gitu ya tidak turun di sini gitu ya. Tapi ini bisa bertahan begitu lama dan banyak dan terus bertambah dan terus membesar sampai dengan hari ini. Nah, disinilah yang kita lihat bagaimana para mujahid, para dai-dai kita di zaman itu menjalankan dakwah gitu ya dengan metodologi yang sangat tepat gitu ya, dengan sentuhan-sentuhan yang begitu ramah sehingga masyarakat itu berislam atau masuk ke agama Islam tuh berbondong-bondong dan masif. Jadi kalau kita sama-sama lihat di surat An-Nasr gitu ya, sesungguhnya kalau di sini idza jaa nasrullahi wal fath gitu ya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi yang dikatakan sebagai pertolongan Allah dan kemenangan itu apa? Yaitu wa ra'aitan nas yadkhuluna fid dinillah afwaja, yaitu manusia itu berbondong-bondong masuk agama Allah. Jadi yang namanya pertolongan Allah dan kemenangan itu konteksnya bukannya menang perang gitu ya, bukan dapat ghanimah yang banyak gitu ya. Tapi ketika ada manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Nah, tapi ini ayat ketiganya ditutup bagaimana cara kita gitu ya untuk mensyukuri atas kemenangan itu, gitu ya. Cara kita mensyukur atas kemenangan itu yaitu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi ketika kita mendapatkan pertolongan Allah, kita mendapatkan kemenangan, misalnya kalau dalam konteks sekarang gitu ya, kita mendapatkan pekerjaan yang baik, kita mendapatkan rezeki yang banyak, kita mendapatkan rezeki yang berlimpah dan sebagainya, maka itu bagian dari pertolongan Allah dan kemenangan sebenarnya. Maka yang harus kita lakukan adalah pertama, fasabbih gitu ya, bertasbih lah. Fasabbih bihamdi. Nah, bersyukur memuji Tuhan. Bihamdi rabbika wastaghfir, dan mohon ampun. Jadi setelah kita bertasbih, kita bersyukur dan kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditegaskan innahu kana tawwab. Innahu kana tawwab. Sungguh Allah tuh Maha penerima taubat. Artinya setiap kemenangan, setiap pertolongan Allah yang sampai kepada kita, setiap rezeki yang kita rasakan dari Allah, gitu ya. Kemudian mungkin kita di Indonesia dengan Muslim yang banyak ini kita merasakan kedamaian, tidak ada perang seperti di Syria, di Palestina dan sebagainya. Dan banyak orang yang terus masuk agama Allah, gitu ya. Banyak mu'alaf yang masuk bergabung, gitu ya. Maka dalam merayakan kemenangan itu kita bertasbih, bersyukur, memuji Tuhan, dan mohon ampun gitu ya. Itu tiga syarat. Nah, sekarang kalau kita tilik gitu ya dari sejarah peradaban, itu kita lihat bagaimana di Andalusia, di Spanyol gitu ya, di Andalusia Spanyol itu pernah bercokol Islam itu 800 tahun. Jadi 8 abad itu Islam itu menguasai Eropa Selatan gitu, di Andalusia terutama daerah Granada dan sebagainya. Kita sama-sama tahu lah, itu udah hafal sekali dari tahun 700 sampai tahun 1500 Masehi. Sebegitu lamanya Islam bercokol di sana, tiba-tiba bisa hilang, bisa habis, bahkan sampai hari ini kita rasakan sisanya tuh hampir nggak ada sama sekali, selain nama-nama, gedung-gedung, bangunan-bangunan yang megah, dan itu pun sudah dialihfungsikan semua. Jadi Granada, Andalusia gitu ya, yang 800 tahun Islam tuh ada di sana dari tahun 700-800 ya.
zamannya Umayyah berganti ke Abbasiyah sampai 1500-an itu bercokol 800 tahun, tapi kita lihat Spanyol itu nggak ada sisa-sisa atau bukti-bukti Islam tuh masih bergelora, dakwahnya syiarnya tuh di sana. Selain yang kita telah hanya gedung-gedungnya saja, hanya bangunan-bangunannya saja. Jadi kalau kita tilik, ketika Islam mengalami masa kejayaan pada waktu itu di Eropa Selatan dan menjadi kiblat gitu ya bagi orang-orang Eropa, gudangnya ilmu di sana gitu ya. Kemudian kita melihat contoh bangunan-bangunan yang megah, sanitasi yang baik dan sebagainya itu ada di daerah Eropa Selatan. Tapi justru khalifah-khalifahnya waktu itu gitu ya, jauh dari kedekatan sama Allah gitu ya. Khalifah-khalifah yang sudah merasakan kemenangan dan kejayaan yang begitu rupa gitu ya, justru mereka malah makin menjauhi Allah. Boro-boro bertasbih memuji Tuhan dan mohon ampun gitu ya, seperti yang dikatakan dalam surat ini. Justru para khalifah saat itu sibuk ya kita akui lah gitu ya, bahwa sistem kekhalifahan itu memang sistem yang terbaik dalam Islam, tapi di sisi lain kita juga melihat ada kekurangannya gitu ya, yaitu khalifah-khalifah yang sudah mendapatkan masa kejayaan yang berlebih itu mereka malah mengkoleksi para budak-budak gitu. Jadi dulu khalifah di zaman itu katanya budaknya tuh lengkap dari seluruh warna, dari yang paling putih sampai yang paling hitam tuh mereka punya gitu ya. Kemudian mereka biasa mandi sama arak gitu ya, mandi di arak dan bermabuk-mabukan dan sebagainya lah. Dan jauh gitu ya, jauh dari kata yang dinamakan bersyukur, bertasbih dan mohon pada ampunan pada Allah. Dan kemaksiatan tuh begitu merajalela gitu ya di kalangan para khilafah. Makanya di sini kita sama-sama mengingatkan bahwa dalam surat yang begitu singkat ini, An-Nasr, surat yang mungkin anak SD pun gampang menghafalnya, sungguh ada pesan yang luar biasa. Dalam perang Fathul Mekah gitu ya, yang dinamakan kemenangan dan pertolongan Allah itu bukannya direbutnya kota Mekah, tapi melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Oleh karena itu diserukan gitu ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mungkin itu sih sebagai tazkirah aja supaya kita tidak lupa bahwa dalam setiap pertolongan Allah yang sampai ke kita, baik untuk keluarga kita, untuk personal kita, untuk tempat kerja kita, atau untuk keluarga besar kita, dan kemenangan-kemenangan yang kita raih berupa misalnya rizki, anak yang soleh, istri yang solihah, ataupun berbagai macam rizki yang lain yang kita rasakan bagian dari kemenangan-kemenangan dunia gitu ya. Kita jangan lupa untuk fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Mungkin itu dari saya sedikit. Pan Minkum, mungkin mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mantap. Terima kasih Ustadz Ipung, tausiah dan pengingatannya buat kita semua. Mudah-mudahan pengingatannya tadi terus melekat ya dalam diri kita gitu ya. Karena terkadang ketika kita diberikan banyak nikmat, ya justru kita lupa sama yang maha memberikan nikmat gitu. Itu real banget ya, kejadian di hampir setiap orang, bahkan bisa jadi terjadi dalam diri kita. Terima kasih pengingatannya, mudah-mudahan sekali lagi ini jadi pelajaran buat kita gitu ya, bahwa yang tadinya diberikan kekuasaan besar saja ini bisa musnah gitu ya, apalagi kalau ya kita melakukan hal yang serupa. Ya mudah bagi Allah untuk membinasakan ya nikmat yang sudah Allah kasih. Baik, kalau nggak ada lagi ditutup dengan doa. Ustaz Andi langsung ya. Iya, makasih banyak Ipung ya, insyaallah ingatnya, tazkirahnya. Baik, insyaallah sudah cukup malam ya, bisa kita tutup kali dengan doa penutup oleh Ustaz Abu. Ustaz Abu, silakan Ustaz Abu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara nggak? Jelas. Jelas. Ada. Terus ya. Terima kasih. Mohon izin ya semuanya. Mari kita baca doa Robito. Disarankan dari Sandi untuk baca doa Robito ya San ya? Iya, yang mudah aja. Hah? Yang mudah aja silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mari berdoa bersama-sama. Baik, teman-teman sudah pada hafal ya. Kalau saya belum nih. Boleh baca lewat HP ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa wasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amlaha binurika allazi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dari Anas sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang dari tadi, Pak. Hebat mukanya kayak karikatur. Dari bawah. Badannya kecil dong. Coba lihat bawahnya. Bawahnya kecil nggak? Itu pakai filter kayaknya ya. Niat banget kalau pakai filter. Ya, pamit ya semua. Ya. Terima kasih. Tutup. Ari. Baik, kita tutup sama-sama dengan lafaz hamdalah. Amin. Doa kafaratul majelis Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari saya Ya. mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada Hadi Ipung, masih banyak Ipung. Danu Abu Hadis Laka, Masya Allah, masih banyak ya. Dana Ari, Muhammad, masih banyak ya. Rutin ya. Pamit ya. Assalamualaikum.